Branko Ivankovic siap hancurkan Indonesia. Pemain Cina diminta tampil tanpa celah. Keluarkan ultimatum keras jelang laga panas lawan Indonesia. Ia menuntut anak asuhnya tampil sempurna tanpa kesalahan sedikit pun di GBK. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco Top Coach Patrick Kluivert tak asal bicara. Ini alasan logis kenapa Indonesia bisa bungkam Cina di GBK. Bukan sekadar optimisme kosong, Patrick Kluivert punya alasan kuat mengapa timnas Indonesia bisa menang di kandang. Faktor atmosfer SUGBK, peningkatan performa pemain, dan strategi yang matang jadi kunci utamanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, bikin panas dingin rasanya. Pernah bikin Garuda tersungkur, bintang Cina siap ulangi teror di GBK. Pencetak gol kemenangan di pertemuan pertama kembali buka suara. Dia ingin Indonesia jatuh lagi. Timnas Cina datang ke GBK bukan untuk liburan. Garuda harus waspada karena sang pahlawan mereka siap beraksi lagi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas makin sangar. Emil Audero siap bikin Cina ketar-ketir di laga debutnya. Emil Audero tunjukkan sinyal bahaya untuk Cina jelang laga panas di SUGBK. Suasana harmonis dan solid di dalam tim bikin dia cepat menyatu. Laga ini akan jadi momen emas sang kiper buktikan kualitas Eropanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino absen. Tenang, Kluivert punya senjata rahasia untuk terkam Cina. Absennya Marcelino tak bikin Patrick Kluivert panik, justru dia senyum puas lihat penggantinya. Cina siap-siap kaget dengan gebrakan baru Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Branko Ivankovic siap hancurkan Indonesia. Pemain Cina diminta tampil tanpa celah. Keluarkan ultimatum keras jelang laga panas lawan Indonesia. Ia menuntut anak asuhnya tampil sempurna tanpa kesalahan sedikit pun di GBK. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga, pelatih Cina Branko Ivankovic mengingatkan betapa pentingnya laga melawan timnas Indonesia. Sekadar informasi, Tiongkok wajib mengalahkan timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Cina sekarang menduduki dasar klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Bila gagal memperbaiki posisinya, Tiongkok dipastikan tersingkir. Seperti yang diketahui, hanya peringkat 1 dan 2 yang dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemudian dua tim yang finish di perangkat ketiga dan keempat dapat melaju ke putaran keempat. Tim yang menghuni posisi kelima dan keenam dipastikan tersingkir. Selamat datang semua, tidak hanya wartawan lokal tetapi juga Tiongkok. Kami semua tahu ini laga penting. Kami senang bermain untuk laga nanti. Ini laga yang sangat penting bagi kami karena persaingannya sangat ketat, kata Branko Ivankovic. Lebih lanjut, Branko Ivankovic berharap pemainnya bisa menunjukkan penampilan sempurna guna bisa mengalahkan timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai tim masih bisa berpeluang untuk menembus posisi 4 besar. Dan saya harap semua pemain menampilkan penampilan sempurna besok. Di grup ini memang sangat kompetitif, kandidat Jepang, Saudi, dan Australia yang kuat (lolos). Tapi Bahrain, Indonesia, dan Cina punya ekspektasi tinggi untuk lolos ke Piala Dunia, ucap Branko Ivankovic. Saya harap pemain saya konsentrasi penuh 100% untuk melawan timnas Indonesia di Stadion GBK ini.
Jika lengah bisa-bisa kami dilumat habis sama lawan. Top Marco Top Coach Patrick Kluivert tak asal bicara. Ini alasan logis kenapa Indonesia bisa bungkam Cina di GBK. Bukan sekadar optimisme kosong, Patrick Kluivert punya alasan kuat mengapa timnas Indonesia bisa menang di kandang. Faktor atmosfer SUGBK, peningkatan performa pemain, dan strategi yang matang jadi kunci utamanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, percaya diri tim asuhannya bakal bisa mengalahkan Cina dalam laga kandang. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Pertandingan melawan Cina akan menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert ini diwajibkan merah kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini sebenarnya belakangan ini cukup percaya diri bakal bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Bahkan belum lama ini mantan pemain Barcelona tersebut menjanjikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa akan memberi kado kemenangan atas Cina. Rasa percaya diri yang dimiliki Patrick Kluivert ini bukan tanpa alasan, karena tim Merah Putih sebenarnya telah menjalani persiapan panjang. Skuad Garuda sudah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sejak 26 Mei 2025, sehingga tim memiliki persiapan waktu lebih panjang. Patrick Kluivert bahkan mengaku persiapan Jay Itzes dan kawan-kawan lebih bagus kali ini dibandingkan pada Maret 2025 lalu. Pasalnya, saat itu para pemain yang bergabung dari klub langsung menjalani persiapan untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Hasilnya dalam laga melawan Australia pun tak memuaskan. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Namun untuk menghadapi Cina ini, Patrick Kluivert memastikan bahwa Ole Romeni dan kawan-kawan sudah dalam situasi siap. Kalau boleh saya katakan, saya sangat percaya diri, ujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (4 Juni 2025). Saya mengandalkan para pemain saya untuk mengeksekusi semua yang sudah kami latih, ucapnya. Dan saya benar-benar menantikan pertandingan ini. Saat ditanya seberapa optimistis Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Cina. Pasalnya pertandingan ini baru akan menjadi laga ketiga buat sang pelatih memimpin timnas Indonesia setelah ditunjuk jadi pelatih sejak 12 Januari 2025 lalu. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut mengatakan bahwa rasa percaya diri ini karena ia telah melatih Jay Itzes dan kawan-kawan secara maksimal dalam persiapan ini. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Pasalnya, Kluivert menilai bahwa yang terpenting yakni pemain bisa menyadari apa yang harus dilakukan saat lawan Cina. Yang paling penting bagi saya adalah para pemain bisa mengenali hal-hal yang kami tawarkan kepada mereka, apa yang akan dilakukan Tiongkok besok. Dan yang mereka lakukan selama latihan sangat bagus, kata Patrick Kluivert. Penguasaan bola, kehilangan bola, dan transisi semuanya sangat luar biasa. Situasi ini membuat Kluivert percaya diri tim Merah Putih bakal bisa meraih hasil maksimal. Saya bilang, saya berharap hasilnya bagus dan saya percaya diri.
Jadi, besok kita akan melihat apa yang kami bawa ke atas lapangan, jelasnya. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengatakan bahwa ia tak ingin terlalu banyak bicara soal pertandingan besok. Pasalnya, yang penting melihat aksi langsung Jay Itzes dan kawan-kawan di lapangan besok. Karena lagi, kita bisa banyak bicara, tapi besok yang penting adalah eksekusi pemain harus sangat presisi di pertandingan, ungkap Patrick. Karena sangat mudah untuk bicara, tapi besok kalau kita lihat kenyataannya dan kita duduk di konferensi pers setelah pertandingan, saya harap apa yang saya katakan sekarang jadi kenyataan. Ia pun berharap supporter Timnas Indonesia bisa menikmati pertandingan melawan Cina. Saya harap para fans bisa menikmati pertandingan yang bagus, tuturnya. Dan saya berharap kami bisa memberikan hasil yang baik. Tapi saya sangat percaya diri untuk pertandingan hari ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Wah, bikin panas dingin rasanya. Pernah bikin Garuda tersungkur, bintang Cina siap ulangi teror di GBK. Pencetak gol kemenangan di pertemuan pertama kembali buka suara. Dia ingin Indonesia jatuh lagi. Timnas Cina datang ke GBK bukan untuk liburan. Garuda harus waspada karena sang pahlawan mereka siap beraksi lagi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Striker andalan Cina, Chao Yuning siap antar negaranya menang di markas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal berduel lawan Cina pada laga ke-9 Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5 Juni 2025). Kedua tim butuh kemenangan pada laga ini. Cina jelas di atas angin pada pertemuan kali ini. Pasalnya mereka sukses menang pada pertemuan perdana di Qingdao Oktober 2024 lalu. Cina menang tipis 2-1 atas skuad Garuda. Tim asuhan Branko Ivankovic meraih 3 poin melalui gol Bailamu Abdul Weli dan Chao Yuning. Namun tinggal Chao Yuning saja yang dibawa oleh Branko Ivankovic pada laga kali ini. Bailamu Abdul Weli yang tampil kurang stabil di liga domestik musim ini harus menepi dari skuad Cina. Sementara pemain paling berpengalaman Cina, Wu Lei juga harus menepi karena cedera. Tentu Chao Yuning bakal jadi tumpuan tunggal Cina di lini depan untuk menang di markas Timnas Indonesia. Penampilannya bersama Beijing Guoan musim ini memang kurang mencolong dibandingkan musim lalu. Dirinya baru mencetak 2 gol dalam 12 laga di liga domestik. Meski kurang bersinar, setiap gerakan dari penyerang bertinggi 185 cm tersebut tetap harus diwaspadai oleh bek Timnas Indonesia. Dalam sesi konferensi pers, Chao Yuning buka suara soal bakal mencetak gol lagi ke gawang Timnas Indonesia. Dirinya mengaku respek dengan kondisi Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, tugas untuk mencetak gol bukan untuknya seorang. Semua pemain Cina diminta untuk bisa memenangkan pertandingan dengan segala cara. Pertama, saya harus menunjukkan rasa hormat, ujar Chao Yuning dalam sesi konferensi pers pada Rabu (4 Juni 2025). Karena Indonesia adalah tim susah untuk dilawan. Mencetak gol bukan hanya tugas saya. Semua pemain di tim bisa membunuh laga. Jadi kami mengharapkan upaya semua pemain untuk mendapatkan hasil terbaik yang kita inginkan, lanjutnya.
Kemenangan jadi satu-satunya jalan bagi Cina tetap menjaga impian tetap tampil di Piala Dunia 2026. Kekalahan di markas Timnas Indonesia membuat tim asuhan Branko Ivankovic harus mengubur impian tampil di ajang 4 tahunan tersebut. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Timnas makin sangar. Emil Audero siap bikin Cina ketar-ketir di laga debutnya. Emil Audero tunjukkan sinyal bahaya untuk Cina jelang laga panas di SUGBK. Suasana harmonis dan solid di dalam tim bikin dia cepat menyatu. Laga ini akan jadi momen emas sang kiper buktikan kualitas Eropanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku tak sabar bisa menjalani debut bersama skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Kamis (5 Juni 2025). Pertandingan melawan Cina ini akan menjadi laga penting buat Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini Timnas Indonesia yang masih menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Apabila tim Merah Putih mampu finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C, mereka berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga ini, Timnas Indonesia memang kehilangan beberapa pemain. Namun pelapis Timnas Indonesia saat ini pun memiliki kualitas sama, salah satunya dengan absennya Maarten Paes. Maarten Paes memang dipastikan absen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Akan tetapi Patrick Kluivert tak terlalu pusing karena Timnas Indonesia memiliki Emil Audero. Pemain yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Maret lalu itu belum menjalani debut memperkuat skuad Garuda. Untuk itu dengan absennya Maarten Paes, laga melawan Cina ini bisa menjadi kesempatan bagus buat Emil Audero debut. Pemain berusia 28 tahun tersebut pun mengaku bahwa ia tak sabar bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Ia mengaku telah menjalani persiapan dengan baik bersama skuad Garuda. Untuk itu ia merasa senang karena saat ini tim dalam suasana yang bagus. Opini saya untuk laga besok, saya pikir kita memiliki waktu persiapan yang bagus untuk laga penting ini, ujar Emil Audero kepada awak media termasuk Bola Sport. Di SUGBK Jakarta Rabu (4 Juni 2025). Kami juga akan menjalani latihan terakhir di stadion ini (GBK), ucapnya. Saya merasa sangat bagus. Mantan pemain Juventus tersebut mengaku bahwa saat ini Timnas Indonesia dalam suasana yang bagus. Untuk itu, ia tak sabar bisa menjalani debutnya di Stadion GBK nantinya. Saya pikir tim ini tengah dalam suasana yang bagus, kata Emil Audero. Saya sangat senang untuk itu dan itu adalah hal yang penting bagi kami karena pertama-tama kita butuh untuk menciptakan suasana yang bagus, jelasnya. Pemain Como 1907 itu menekankan bahwa pertandingan melawan Cina ini menjadi laga yang penting buat skuad Garuda. Untuk itu, ia ingin menjaga clean sheet gawang Timnas Indonesia karena laga ini menjadi pertandingan penting.
Mantan pemain Inter Milan tersebut mengaku ingin membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Tentu sangat penting bagi semua orang untuk memahami betapa pentingnya laga ini untuk negara, ungkap Emil. Seperti yang saya katakan, saya sangat positif dan tidak sabar untuk laga hari ini, tuturnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Marcelino absen. Tenang, Kluivert punya senjata rahasia untuk terkam Cina. Absennya Marcelino tak bikin Patrick Kluivert panik, justru dia senyum puas lihat penggantinya. Cina siap-siap kaget dengan gebrakan baru Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tak pusing Marcelino Ferdinand absen bela skuad Garuda. Pasalnya, ia puas dengan pemain penggantinya. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Untuk menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia memang dipastikan kehilangan beberapa pemain. Tak tanggung-tanggung, ada pemain yang dipastikan absen seperti Sandy Walsh yang mengalami cedera dan Ragnar Oratmangoen yang sakit. Ada juga Liano Reijnders yang izin karena sang istri melahirkan, sehingga tak bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 ini. Selain ketiga pemain ini, ada pemain yang harus absen juga karena akumulasi kartu kuning, yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena ia terkena hukuman akumulasi kartu sehingga tak bisa menambah kekuatan tim melawan Cina. Padahal pertandingan kontra Cina ini menjadi laga penting buat skuad Garuda apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 9 poin masih memiliki peluang lolos. Untuk itu, kemenangan menjadi wajib didapatkan tim merah putih apabila bisa finish di posisi 4 besar Grup C ini. Namun saat situasi genting ini, Timnas Indonesia harus kehilangan salah satu pemain andalan, yakni Marcelino Ferdinand. Menanggapi situasi ini, Patrick Kluivert mengaku tak terlalu pusing dengan absennya pemain Oxford United tersebut. Kedua, tentu soal Marcelino, dia tidak bisa bermain di laga ini, ujar Patrick Kluivert di SUGBK Jakarta Rabu (4 Juni 2025). Mantan pemain Barcelona tersebut mengakui bahwa Marcelino Ferdinand memang pemain yang bagus. Namun, Kluivert tak terlalu pusing dengan absennya mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Pasalnya, ia cukup puas dengan pemain pengganti yang masuk memperkuat skuad Garuda. Walaupun ia tak mengungkapkan siapa saja pemain pengganti Marcelino Ferdinand. Akan tetapi, Kluivert cukup puas dengan pemain pengganti Marcelino. Dia adalah pemain yang bagus, semua orang tahu akan hal itu, kata Kluivert. Namun, saya sangat senang dengan skuad yang ada saat ini, tuturnya. Sekedar informasi, sebelumnya Patrick Kluivert telah memanggil nama baru seperti Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Baik Beckham Putra dan Stefano Lillipali pun bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand. Apalagi pemain seperti Liano Reijnders pun absen dalam laga ini. Namun Kluivert memang tak cukup pusing karena ada beberapa pemain lain juga yang bisa menggantikan Marcelino, seperti Egy Maulana Fikri.
Bahkan ada juga Yaakob Sayuri yang juga bisa bermain seperti Marcelino Ferdinand, sehingga pilihan pemain tak jadi masalah buat mantan pemain timnas Belanda tersebut. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother